Selamat datang kembali ya. Kali ini kita akan membicarakan tentang layer atau lapisan OSI ya di dalam jaringan. Mungkin kalian sudah mempelajari. Jadi kita hanya pengenalan kulit dari layer tersebut. Enterprise application ada dua ya, desain utamanya. Yang pertama itu adalah desainnya, yang kedua arsitekturnya. Desain yang kita lihat di dalam perancangan, yang pertama itu adalah layer dan tiernya ya. Tier ini nanti mengikuti tingkatan ya dari layer, bottom up design dan top down design. Nanti kita bahas satu persatu. Sedangkan arsitektur ya, bentuknya ada one tier, two tier, three tier ya, dan n tier arsitektur. Ini juga nanti kita bahas. Ya, konvensional yang berjalan sebelum teknologi berjalan atau masih sekarang digunakan ya, ada dua. Central approach ya. Central approach sistem di mana bersifat standalone dan terpusat. Standalone berarti berdiri sendiri ya. Single system for all processing needed ya. Ini buat proses secara keseluruhan cuman menggunakan sistemnya satu ya. Limit fisik ya, scalability ya, untuk yang lebih luas, single point operator ya, dan limit accessibility from remote location, jadi terbatas pengaksesan lokasinya nantinya. Bersifat single tier, presentasi, tampilan, logic bisnis, pengkodaan, dan data menjadi satu kesatuan, nggak dipisah-pisah. Kekurangannya dari single tier ya, menyebabkan perubahan terhadap salah satu komponen di atas tidak mungkin dilakukan karena akan mengubah semua bagian. Tidak memungkinkan adanya reusable komponen dan kode. Jadi harus buat ulang. Itu dia. Lalu bersifat distribute approach. Sistemnya bersifat tersebar dan multiproses. Sistem ini bersifat on demand software. On demand berdasarkan permintaan, dan software as a service. Ya. Software as a service itu layanan dari aplikasi. Karena berdasarkan on demand permintaan. Bersifat multi-tier, presentasi, logic bisnis, dan data terpisah-pisah menjadi lapisan tersendiri. Layering ya, lapisan salah satu teknik umum ya secara global di mana para programmer ya menggunakan hal itu untuk memecahkan sebuah sistem yang rumit ke dalam bagian yang lebih sederhana. Contohnya di dalam jaringan ada lapisan layer OSI dan TCP/IP ya. Ketika sistem dibagi dalam beberapa layer, maka bagian sistem yang prinsipal dalam software diatur dalam layer, di mana setiap upper layer bergantung pada lower layer, berelasi satu dengan yang lainnya. Lapisan yang tertinggi menggunakan service yang didefinisikan oleh lower layer atau lapisan yang paling bawah. Tetapi yang paling bawah ya itu tidak perlu mengetahui service dari yang paling atas ya, karena yang paling bawah itu adalah infrastrukturnya, support. Kelebihan lapisan layering ya, suatu aplikasi hanya terdiri dari satu single layer saja tanpa harus tahu layer yang lain. Contoh, untuk membuat FTP service pada TCP nggak perlu harus tahu bagaimana cara kerja kartu jaringannya secara fisik ya.
karena ini berbasis aplikasi, ini file transfer protokol, dia nggak perlu ngelihat cara kerja kartu jaringan, itu ya. Dapat mengganti layer dengan aplikasi lain yang mengimplementasikan layanan dasar yang sama. Sebuah file transfer protokol service mungkin berbeda-beda, dapat tetap berjalan tanpa harus mengganti Ethernet-nya, PPP-nya, atau kabelnya. Jadi bisa berjalan aja tanpa menggunakan kabel, mereka bisa ya. Yang ketiga, dapat meminimalkan ketergantungan antara layer. Jika kita mengganti kabel jaringan, nggak perlu mengganti FTP service-nya. Karena itu adalah aplikasi, berbeda dengan lowernya, berbeda dengan fisik ya. Layer sangat mendukung standarisasi. TCP/IP adalah standar karena mereka mendefinisikan bagaimana layer-layer mereka harus beroperasi. Ya. Sesudah layer terbentuk, dapat digunakan untuk service lainnya. Contoh, TCP/IP digunakan FTP, Telnet, SSH, dan HTTP. Semua protokol ini pun memiliki lower level protokol masing-masing, berbeda. Jadi ya nggak ada hubungannya nanti antara lower dengan higher. Kekurangan layering, penggunaan layer menyebabkan dan menambah tingkat semakin rumitnya proses tersebut. Karena terdiri dari beberapa layer, maka setiap layer harus punya fungsi masing-masing dan suatu proses harus melewati masing-masing layer tersebut ya. Terlebih dahulu baru dapat menghasilkan output. Jadi masing layer harus punya kemampuan proses yang berbeda. Berikutnya, layer mengenkapsulasi fungsi masing-masing sehingga tidak dapat diketahui secara detail. Fungsi suatu layer itu apa? Layer bekerja secara bersama-sama menjadi satu kesatuan utuh sehingga seluruh layer harus bekerja secara optimal. Yes, karena saling ketergantungan. Tapi ya tadi tidak mempengaruhi. Nah, ini 3 prinsip layering presentation logic yang mengatur bagaimana menghandle interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Itu tampilannya bisa berupa simple command line atau text based menu system ya. Modelnya kayak DOS atau Notepad. Tapi sekarang bisa berupa rich client graphic UI atau HTML based browser UI. Ya, tampilannya udah bagus. Tanggung jawab utama responsibilities dari presentation layer ini menampilkan informasi ke pengguna dan untuk menginterpretasikan perintah dari pengguna sebagai aksi terhadap domain logic dan data source-nya. Jadi tampilan yang kita lihat itu udah rapi, bukan berbasis relasi data ya, tapi udah GUI ya. Lalu berikutnya data source login. Ini fungsinya mengatur komunikasi dengan sistem lain yang mengerjakan tugas untuk kepentingan aplikasi. Bisa berupa monitor transaksi dan database. Contohnya adalah database buat menyimpan data. Itu data source login. Terakhir, domain logic atau business logic. Mengatur kejelasan aturan bisnis suatu aplikasinya. Nah, contoh, misalnya melakukan kalkulasi berdasarkan input dan data yang tersimpan, validasi dari data yang datang dari layer presentasi, dan menggambarkan secara tepat mana data source logic yang dibutuhkan, tergantung pada perintah yang diterima dari layer presentasi tadi. Top-down design. Klien masuk ke dalam layering ya. Ada presentation layer, application logic layer, resource management layer. Klien ya mendefinisikan akses channel client platform
ya, dia bukanya pakai apa, nanti mintanya apa yang bakalan dimunculkan. Lalu ada presentation layer, ya, mendefinisikan presentasi format protokol yang buat dipilih untuk klien dan protokolnya. Presentation layer, tampilannya ya, aplikasi tersebut. Lalu application logic layer define the functionality, ya, fungsinya, yang fungsi seharus untuk mengantar ke konten dan format yang dibutuhkan dari presentasi layer, ya. Tapi presentasi layer nggak tahu cara kerja application logicnya, ya. Cara kerjanya adalah di application logic. Dari mana? Yes, coding itu tersebut, query dan lain sebagainya. Resource management layer define the data source, ya, sumber data dan data organisasi yang dibutuhkan diimplement ke tingkatan application logic layer. Ini struktur datanya, ya. Bottom up design client enterprise application-nya ada sama seperti tadi top up, ya. Client define access channel client platform sama, ya. Lalu justru dibalik, ya. Presentation layer nanti mengadaptasi hasil aplikasi logic, ya, application logic yang di bawah, sehingga itu bisa digunakan kebutuhan untuk mengakses channel dan klien protokol. Jadi sesuai kebutuhan dari klien. Sedangkan di application logic layernya itu mengintegrasikan fungsional di dalam process interface-nya, tampilan presentation layer. Sedangkan resource manajemennya mengeksekusi pengeluaran sumber dan fungsi yang mereka tawarkan. Kita dibalik. Jadi dari klien masuk ke resource management, ya, lalu masuk ke application logic, baru ke presentation logic. Tier pertama di dalam arsitektur, lapisan presentasi, logik, aplikasi, dan manajer sumber daya dibangun sebagai entitas monolitik. Pengguna atau program mengakses sistem melalui terminal layar, tetapi apa yang ditampilkan dan bagaimana tampaknya dikendalikan oleh server. Ini adalah terminal DAM, temporary, sementara. Ini adalah arsitektur khas mainframe. Jadi server menawarkan beberapa keuntungan. Tidak ada paksaan aliran pengendalian perubahan konteks, segala sesuatu terjadi dalam sistem, ya. Semua terpusat, mengolah dan mengendalikan sumber daya lebih mudah. Tier pertama itu adalah infrastruktur data, infrastruktur data center. Data center berarti itu adalah server mainframe, hardware. Arsitektur tier kedua, ya, komputer menjadi lebih kuat. Hal ini mungkin untuk memindahkan lapisan presentasi ke klien. Ini memiliki beberapa keuntungan. Klien yang independen satu sama lain, satu bisa memiliki beberapa lapisan presentasi tergantung pada apa yang setiap klien ingin lakukan. Jadi setiap klien beda-beda, dia juga bisa melayaninya. Dapat diambil satu keuntungan dari daya komputasi di mesin klien untuk memiliki lapisan presentasi yang lebih baik, canggih. Hal ini juga menghemat sumber daya komputer di servernya. Memperkenalkan konsep API, ya, Application Program Interface antarmuka untuk memohon sistem dari luar. Jadi kita bisa melakukan permintaan tukar data. Ada sumber manager yang hanya melihat satu klien. Logika aplikasinya, hal ini sangat membantu dengan kinerja karena tidak ada klien yang terkoneksi atau sesi untuk mempertahankannya, ya. Biasanya mereka langsung keluar.
keuntungan teknis yang jelas ketika atau berubah dari satu tingkat ke tingkat dua arsitektur, ya, tier kedua ini dari satu ke dua, memanfaatkan kapasitas klien untuk beban kerja kepada klien. Jadi kita matikan, ya, perubahannya. Bekerja dalam server berlangsung dalam satu lingkup, hampir sama dengan di lapisan pertama. Desain server masih erat dan dapat dioptimalkan dengan mengabaikan masalah presentasi, ya. Terserah tampilannya itu mau seperti apa. Masih relatif mudah untuk mengelola dan mengendalikan dari sudut pandang RPL, ya, rekayasa piranti lunak. Ketidakuntungan di tier kedua, server harus berurusan dengan semua kemungkinan koneksi dengan klien. Semua. Jumlah maksimum klien diberikan dengan jumlah koneksi yang didukung oleh server. Itu. Klien terikat ke sistem karena tidak ada lapisan presentasi standar. Jika seorang yang terhubung ke dua sistem, maka klien perlu dua lapisan presentasi. Ya. Karena berbeda server. Tidak ada kegagalan atau beban enkapsulasi, ya. Jika server gagal, tidak ada yang bisa bekerja semuanya. Demikian pula beban yang diciptakan oleh klien secara langsung akan mempengaruhi pekerja orang lain. Karena mereka semua bersaing untuk sumber daya yang sama. Jadi satu server, permintaan klien banyak dengan layanan yang sama, itu juga bisa menjadikan server tersebut gagal melayani dari klien-klien tersebut. Karakteristik sistem klien server. Service menyediakan layanan terpisah yang berbeda. Share resource, server dapat melayani beberapa klien pada saat yang sama dan mengatur akses sumber dayanya. Asymmetric protokol. Klien dan server merupakan hubungan one to many. Klien memulai komunikasi dengan mengirim request ke server. Server menunggu permintaan dari klien. One to many berarti satu server bisa melayani banyak. Transparansi location, proses layer server ditempatkan pada mesin yang sama, terpisah ya dengan proses klien. Jadi klien server menyembunyikan lokasi server dari klien. Kita nggak tahu karena kita nggak mikirin cara kerjanya server. Mix and match tidak tergantung pada platform, jadi dia multi platform. Message-based exchange antara klien dan server berkomunikasi dengan mekanisme pertukaran pesan. Encapsulation of service, pesan dari klien memberitahu server apa yang akan dikerjakan tanpa harus tahu detail servisnya. Kita minta A, kita nggak perlu tahu cara buat A-nya tersebut. Itu. Integrity, kode dan data server diatur secara terpusat, sedangkan pada klien tetap pada komputer sendiri. Karakteristik sistem klien server, kita lihat di gambar. Klien mengakses permintaan ke server A dan server B. Hal ini sangat tidak efisien dari sudut pandang. Ya, kita lihat desain, software, portabilitas, penggunaan kembali code, kinerja, karena kapasitas klien terbatas. Ya, ada banyak sedikit yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah ini, tinggal di dalam model dalam lapisan kedua. Masalah klien server, sistem yang mendasari tidak tahu tentang satu sama lain. Tidak ada logika bisnis umum. Klien adalah titik integrasi. Klien semakin banyak, ya itu bakalan semakin bermasalah. Tanggung jawab menangani sistem heterogen digeser ke klien. Klien menjadi tanggung jawab untuk mengetahui mana hal-hal, bagaimana untuk sampai ke mereka, dan bagaimana untuk memastikan konsistensi data. Jadi informasi yang disampaikan, ya. Middleware, tier ketiga. Software yang berfungsi sebagai lapisan konversi atau penerjemah di antara komponen aplikasi dengan tujuan untuk mengurangi kekompleksitasan aplikasi terdistribusi. Contohnya, arsitektur yang menggunakan middleware itu adalah client server.
Sini kita lihat gambar aplikasi dengan aplikasi, middleware dengan middleware, operating system dengan operating system. Jadi operating system ditengahkan dengan 3 tier, baru masuk ke aplikasi. Baik, sekian ya materi untuk pertemuan hari ini tentang layering. Jika ada pertanyaan atau tidak mengerti, silakan masukin ke dalam forum ya di e-learning atau di Moodle. Nanti kita feedback kembali. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.